Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi shadidil 'iqabi dzil tawli la ilaha illa hu ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna نبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk ke surganya Allah, sebagaimana juga tidak ada di antara kita yang juga ingin masuk ke nerakanya Allah. Orang yang cerdas itulah orang yang berpikir akhirat. Dunia yang kita hadapi dan kita hidup di dalamnya sampai saat ini mungkin kita nikmati antara 60 sampai 70 tahun. Dan memang begitulah bahasa Nabi kepada kita. Rata-rata umur umat manusia ini, umat Islam ini, umatku ini kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan kita lebih. Yang penting kita harus menanyakan pada diri kita, saya ini calon penghuni surga atau bagaimana? Walaupun saya yakin-yakinnya keberadaan jenengan, keberadaan kita saat ini bukti bahwa kita punya iman. Dan setiap orang yang punya iman, walaupun hanya titik zarrah kata Nabi, sekecil atom kata Nabi, itu pasti masuk surga. Antum jenengan semua ashabul iman, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Antum ashabul iman. Dan bukti dari semua itu, kita juga merespon perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada iman, kita tidak akan merespon pada ayat ini. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk mengingat Allah. Kita semua saat ini, antum ashabul iman, yang insya Allah semua surga menunggu kita. Berbicara surga dan neraka ini jemaah sekalian, ada satu hadis. Hadis ini riwayat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ahmad dalam sahih mereka. Ini berangkat dari pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nas ma yadkhulul jannah. Nabi ditanya tentang perkara-perkara yang membuat banyak orang masuk surga. Dan ini saya sampaikan di mana-mana, biar kita punya orientasi surga.
Ini ujian yang kita hadapi. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan nanti benturan-benturan di akhirat. Dan ternyata nanti ketika ditanya oleh para sahabat, apa sih ya Rasulullah perkara-perkara yang membuat banyak manusia ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama Nabi dengan dua jawaban. Taqwallah wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwallah, kita saat ini dalam suasana takwa. Cuma saya berharap tolong nikmatnya jenengan berhubungan dengan Allah ini tidak hanya di masjid, tidak hanya Jumatan, tapi takwa tetap sampean bawa nanti ketika di kantor. Takwa tidak hanya di masjid, tapi takwa juga ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Takwa tidak hanya di masjid, tapi takwa juga sampean bawa di saat sampean berolahraga, bersilaturahim, berinteraksi sosial dengan siapapun pula. Jaga aturan-aturan Allah ini. Ini kalau bahasa saya, hablum minallah, dijaga betul. Dan ternyata takwa ini ikhwatul iman tidak hanya manfaat surga saja, jannah saja. Bahkan takwa ini bisa menyelesaikan semua problematika kehidupan kita. Saya pikir saya tidak perlu lagi mengangkat tentang keutamaan takwa ini, bahwa takwa itu semua permasalahan kita yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al min amrihi yusra, Allah juga memudahkan semua urusannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kepadanya kecerdasan, ilmu, pengetahuan, dan begitu seterusnya. Di dunia pun kita sudah merasakan kebahagiaan takwa itu. Ternyata ini takwa, ini pula yang membuat banyak manusia nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, di tempat manapun pula, di waktu kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula. Suasana takwa itu sampean bawa, sampean pegang, sampean jaga. Termasuk ikhwatul iman musibah yang menimpa kepada kita. Kita ini kan kadang-kadang salah dalam mensikapi Covid ini, jemaah sekalian. Naam, kehati-hatian harus, kewaspadaan harus, tapi takut berlebihan itu kita dilarang. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat virus ini juga menyebar atas izin Allah, walaupun kita sadar ini karena kelakuan kita semua. Tidak ada jalan lain yang paling efektif menyelesaikan semua ini kalau masing-masing kita menunjukkan kekerdilan kita di hadapan Allah. Tiada malam kecuali kita minimal 1 rakaat kita sujud kepada Allah. Qur'annya sampean baca, puasa sunnahnya sampean laksanakan. Allahu Akbar, sampean munajat kepada Allah. Haqqul yakin, sampean semua akan diselamatkan dari Covid ini, ma'asyarul muslimin. Nah, kewaspadaan harus saya katakan. Pakai masker begini, tidak berjabatan tangan satu sama lain, ada jarak di antara kita, tidak enak memang. Kemudian segera pulang begitu selesai salat. Tapi setelah itu jangan lupa, Pak, berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setelah itu apa kata Nabi? Wa husnul khuluq. Yang kedua ini yang membuat orang banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik. Ikhwatal iman, ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Saya jadi merenung, ternyata tidak cukup dengan hablum minallah yang begitu kuat, kemesraan yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa pula bagaimana hubungan interaksi sosial kita satu sama lain ini. Bagaimana komunikasi kita satu sama lain ini. Bagaimana hubungan bisnis kita satu sama lain di antara kita ini.
bagaimana kita menata kehidupan rumah tangga kita ini, akhlak kita, hablum minan nas. Sampai para ulama kalau sampean lihat Pak, tentang ketika sampai pada di pertengahan surat Al-Baqarah itu, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu. Selamanya kehinaan itu akan ada pada setiap kehidupan umat manusia, kecuali manusia itu kalau tidak hina, kalau tidak pengen hina, sukses akan menempuh surganya Allah, illa bihabli minallah, kuat hubungannya dengan Allah, wa habli minan nas, dan mesra pula hubungannya antar sesama manusia. Saudara, kalau jenengan dengan Allah, ya mohon maaf, Allah Pak yang menciptakan kita, Allah sangat cinta kepada kita. Sampean berbuat dosa sebesar apapun pula terkait dengan Allah, sampai ngangkat tangan, akui kesalahan sampean, taubat-taubatan nasuha, Allah tersenyum kepada kita. Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya, membuka tangannya untuk menerima pertobatan kita, karena Allah punya sifat rahim, punya sifat rahman, punya sifat ghafur, ghaffar, Allahu akbar, tawwab, maha penerima taubat, maha pengampun, sangat luas ampunannya, maha kasih dan maha sayang kepada kita. Sampai dengan Allah selesai Pak. Tapi yang paling berat, bagaimana hubungan kita antar manusia ini, ma'asyil muslimin. Akhlak Pak. Dan itulah inti utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, menyempurnakan akhlak kita. Ikhwatul iman, jangan main-main Pak di bab yang kedua ini. Makanya Al-Quran 30 juz yang sampean punya, yang sampean pegang itu, berbicara hablum minallah mungkin tidak nyampe 20%. Yang lainnya Pak banyak bercerita tentang bagaimana hubungan interaksi antar manusia ini. Urusan jual beli, urusan utang piutang, urusan menata keluarga, menata negara, hubungan antar kita, persaudaraan di antara kita, dan lain sebagainya. Hablum minan nas ini, saya berani ingin mengatakan melalui mimbar ini pula, ikhwatal iman, ittaqillah fi anfusikum wa fi anfusina jami'an. Lihat Pak bagaimana interaksi sosial kita saat ini. Jenengan walaupun bisa Jumatan khusyuk seperti ini, surat Al-Kahfinya sudah kita baca, tahajudnya tiap malam, hajinya mungkin 2 tahun sekali, umrahnya tiap Ramadan, Qurannya 1 juz kita baca, Senin Kemis kita puasa. Demi Allah, tapi jenengan bermasalah dengan tetangga, Allah nggak butuh semua ibadah kita. Demi Allah, jenengan bermasalah dengan orang tua sampean, tidak punya akhlak dengan istri kita, tidak punya akhlak dengan putra putri kita, ada gesekan dengan tetangga kanan kiri kita, Allah nggak butuh dengan peribadatan seperti itu. Hablum minan nas. Ini khutbah Jumat, saya tidak boleh panjang-panjang. Surga itu Pak, di saat masing-masing kita ini tidak punya masalah satu sama lain. Sampai renungkan hari ini pula Pak, detik ini pula, Jumat ini pula, sampai renungkan, saya punya musuh tidak? Saya punya beban utang yang belum saya bayar tidak? Saya punya janji-janji belum terlaksana tidak? Saya punya musuh tidak? Saya ada gesekan nggak dengan tetangga saya? Bagaimana dengan ipar saya? Lalu bagaimana kalau kita bermusuhan, tidak punya akhlak dengan kedua orang tua kita sendiri, jamaah sekalian? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudara, mari renungi ini. Surga itu akan banyak dihuni oleh orang yang dengan Allah sangat mesra, dan di antara kita satu sama lain tidak ada permusuhan di antara kita. Kita bersaudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayat tadi yang saya bacakan, salah satu bentuk takwa kita sekaligus menjaga hablum minallah itu, hablum minan nas itu, tolong Pak, jaga lisan kita, jaga mulut kita. Wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Allah membahas bagaimana hablum minan nas kita. Qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang lurus. Tidak ada pergunjingan di antara kita. Tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada omongan kotor di antara kita. Tidak ada ghibah di antara kita. Qulu qaulan sadida. Tidak ada kebohongan di antara kita. Sampai yang kalau terbiasa menjaga mulut ini, yuslih lakum a'malakum. Insyaallah amal-amal kita semua Pak akan direformasi, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita namanya manusia punya dosa tapi selalu menjaga lisan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang sudah menjaga mulutnya, menjaga lisannya, tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang benar. Itulah hablum minan nas, sekaligus bentuk ketakwaan kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di dunia, bahagia, dan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minir rasyidin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.